Oke, halo semua. Kembali lagi kita di kelas Revit ya. Pada part 3 ini kita akan membahas tentang curtain wall. Langsung saja kita klik di wall sini. Kemudian ini adalah basic wall hasil editan yang kemarin ya. Di part kedua, kalau ada yang belum nonton silahkan ditonton. Kita sudah membuat sebuah dinding custom di sini, dinding batu bata dengan ketebalan 15 cm. Nah, sebelumnya saya lupa belum menjelaskan tentang di sini ada sebenarnya shortcut tentang wall property ya. Di sini ada tinggi, kita mau apakah dia unconnected atau connected to level 1 atau level 2. Ini ditampilkan juga di sini di top constraint ini ya. Kelihatan di sini. Nah, angkanya sama 8000. Kemudian line locationnya ada di center line, terus ada chain, ada offset, radius itu. Chain ini fungsinya kalau kita mau membuat sebuah garis. Contoh di sini saya klik kiri, kemudian saya klik kiri lagi di sini. Nah, ini kalau chainnya aktif ya. Kalau chainnya aktif, kita klik, maka software akan langsung mengarahkan kita untuk membuat next garis ya. Garis selanjutnya mau kemana nih? Dinding selanjutnya. Itu kita bisa bikin lagi ya, jadi chain ya, berantai ya. Kita membuat dinding secara berantai. Berbeda kalau chainnya dinonaktifkan. Begitu saya nonaktifkan, selesai membuat satu buah garis, maka selesai. Ya, si software tidak mengarahkan kita untuk membuat dinding selanjutnya mau kemana, itu nggak ada. Jadi chain ini akan membantu kita untuk bekerja secara lebih efisien karena nggak perlu mengklik terlalu banyak seperti itu. Kemudian kalau offset ini fungsinya si dinding itu mau berpindah atau offset berapa meter dari posisi si kursor. Seperti contoh nih ya, saya mau membuat dinding itu offset 1000 mili dari kursor. Jadi begitu saya klik di sini, nah si dindingnya tidak pas berada di kursor, tapi bergeser 1000 mili. Nah, seperti itu fungsi dari offset. Kita coba nolkan kembali saja. Kemudian radius. Radius ini berguna kalau kita mau membuat pertemuan dinding yang tidak siku. Ya, jadi dia lebih ke radial gitu ya. Contoh, dinding ini terus saya mau buat dinding seperti ini. Maka pertemuannya akan menjadi radius karena menjadi radial ya, karena dia di sini radiusnya nyala. Nah, ini adalah nilai dari radiusnya. Di sini 1000 mili atau 1 meter. Kalau mau lebih kecil ya bisa kita kurangi misalkan jadi 500. Oke, terus kita klik ke sini, maka dia akan menghasilkan dinding radial yang lebih kecil radiusnya. Oke, ini jadi ketika kita nantinya mendesain, kita punya pilihan ya, mau membuat dinding bangunannya itu apakah 90 derajat sudutnya atau mau yang bersifat radius seperti ini. Oke, itu tambahan sedikit sebelum kita masuk ke curtain wall. Nah, sekarang untuk curtain wall, kita bisa pilih dulu salah satu dari dinding yang ada. Kemudian kita pilih di bawah sini ya, ada curtain wall. Ini ada 3 pilihan curtain wall. Kalau curtain wall yang paling atas ini dia berupa ini, sebuah dinding yang belum ada kaca, belum ada kacanya, belum ada kusen. Jadi cuma berupa lubang kosong yang sudah disiapkan untuk curtain wall. Nah, ini kalau yang paling atas. Kalau yang di tengah ini exterior glazing itu
baru ada kacanya tapi tanpa ada kusen. Jadi settingan bawaannya seperti itu. Kemudian kalau yang storefront itu dia sudah komplit. Ada kacanya, ada kusennya, dan dia sudah ada aturan jarak kusennya. Jadi ini sudah terima jadi aja kalau kita mau pakai yang storefront. Walaupun nanti kita bisa edit ya dengan misalkan storefront, terus kita mau edit-edit nih, kita ubah-ubah dikit lah jarak kusennya atau sebagainya, itu bisa juga. Cuma kalau kita memang mau membuat sebuah curtain wall yang custom dari awal, sebaiknya kalau dari saya pribadi menyarankan pakai yang curtain wall paling atas. Nah, oke. Terlihat kalau curtain wall itu tipis, berbeda dengan yang dinding batu bata. Ini juga kelebihan dari Revit. Kalau kita misalkan bikin dinding di AutoCAD, itu kan kita harus membayangkan sendiri ya, nanti gimana itu kalau curtain wall itu tergambarnya di denah seperti apa ya, tebalnya berapa, itu kan kita harus mikir sendiri. Kalau di Revit itu sudah langsung jadi gitu. Kalau curtain wall dia otomatis akan lebih tipis daripada yang dinding biasa. Oke, sekarang kita mau lihat ini dari posisi view 3 dimensi. Kalau di sini belum ada ya, kita langsung klik aja di atas sini. Ini nggak usah di save. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini di sebelah kanan ada ada wheel atau roda. Nah, itu untuk membantu kita menggeser-geser view. Oke, orbit itu yang ini ya untuk melihat secara 3 dimensi. Kalau pen itu yang secara 2 dimensi pergeserannya. Terus ada banyak lagi, silakan di-explore sendiri. Nah, ini adalah curtain wall yang tadi sudah kita buat. Ini masih terlihat sangat polos sekali. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan properti di dalamnya dengan ini edit type. Kita klik. Kemudian yang bisa kita ubah-ubah itu di sini ya, mulai dari vertical grid sampai dengan horizontal mullions. Mullions itu kalau di kita namanya kusen. Ya. Jadi di sini ada gridnya. Jadi kita mau kusen itu berjarak berapa, itu di gridnya dulu kita atur. Lalu baru kita tentukan mau kusen yang bentuknya seperti apa. Itu ada di vertikal, di mullionnya ini ya. Kalau vertical grid nanti pasangannya dengan vertical mullion, horizontal dengan horizontal seperti itu. Contoh di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Kalau non itu artinya dia tidak punya grid vertikal, yang berarti nggak ada kusen vertikalnya. Kalau kita ambil yang fixed distance itu artinya jarak antara kusen satu dengan kusen lain itu jaraknya kita tentukan nih 50 cm ya kalau di sini karena satuannya mili. Oke, terus kita coba ini dulu sama vertical mullionnya kita pakai coba yang rectangular 30 mili dulu, di apply, terus kita lihat efeknya seperti apa sih ya. Oke, oh ini harus di close dulu ternyata, kita close dulu, terus mari kita cek. Nah, kalau diperhatikan di sini, oke dia sudah mirip ya, tapi yang di sini ini sepertinya lebih kecil daripada yang lain ini. Ya, kenapa kok ini bisa jadi lebih kecil daripada yang lain? Karena jarak antara mullion satu dengan mullion lain itu sudah difixkan ya. Ini 50, 50, 50, yang terakhir ya sisanya gitu. Karena kita sudah tentuin dia fix seperti itu. Oh, sorry. Jadi kita harus pilih dulu untuk mengedit lebih lanjut, pilih dulu curtain wall-nya baru edit type ya. Jangan sampai
kebalik. Kalau misalkan kita belum ngeklik curtain wall-nya, maka ininya bukan si properties bukan properties curtain wall, tetapi properties dari ini nanti 3D view, karena kita lagi di 3D view. Jadi diklik dulu curtain wall-nya, terus di edit type. Nah, sekarang kita coba nih jadiin 1200. Oke, nah kelihatan ya. Jadi dari sini ke sini 1200, maka yang ini sisanya. Ini lebih terlihat lagi nih. Nah, kalau saya maunya ini sama nih antara kaca yang satu dengan kaca yang lain gedenya sama, seimbang, supaya nggak aneh ya, tiba-tiba di satu sisi dia jadi lebih kecil daripada yang lain. Maka kita bisa pakai yang maksimum spacing. Maksimum spacing itu artinya lebar kaca maksimum. Jadi kalau misalkan si software merasa dengan panjang dinding A itu kalau dia 6 buah terbagi jadi 6 kaca, 6 jendela gitu, maka akan lebih dari 1200 salah satu kaca yang lebih dari 1,2 meter, maka dia akan jadi 7 otomatis, berubah jadi 7. Nah, jadi bisa lebih kecil dari 1,2 lebar jendelanya, tapi tidak mungkin lebih dari 1,2, seperti itu. Kita coba cek kalau oke kan. Ini antara yang kanan sama yang kiri pasti sama ini lebarnya, tetapi lebar satu jendela itu tidak mesti 1,2 ya, maksimumnya 1,2, tapi bisa jadi lebih kecil dari 1,2. Tuh. Berbeda kalau kita jadi minimum spacing. Kalau minimum spacing itu yang akan dipakai oleh si software biasanya angka yang kita masukkan ya. Kalau misalkan kita buat jadi 600, maka si software akan berusaha membuat jendela dengan lebar 600 mili terlebih dahulu. Kalau misalkan ternyata di akhir dinding ada satu jendela yang lebih dari 6, ada yang kurang dari 600, maka dia akan mengurangi secara otomatis ya. Kita coba cek. Nah, jadi ada 3. Lebar minimumnya si jendela itu pasti 600. Jadi nggak mungkin dia lebih kecil daripada 600. Nah, tetapi lebih besar dari 600 itu sangat mungkin. Jadi gitu ya. Jadi ini pilihan saja mau pakai yang mana. Kalau yang fixed number ini tidak jelas sih. Kita nggak bisa memasukkan angka. Jadi ini berdasarkan software sepertinya ya yang menentukan. Gitu. Kemudian ini sementara kita coba pakai yang maksimum spacingnya 600. Kemudian yang horizontalnya maksimum spacingnya kita buat 600 juga saja ya. Terus ini tadi kan sudah rectangular mullion, lalu ada border 1, border 2. Kita coba masukkan border satunya itu circular aja supaya berbeda. Nah, begitu kita bisa identifikasi di mana dia circularnya si border 1 ini nanti. Oke. Kita coba cek dulu ya. Kita oke. Nah, ini kelihatan. Jadi ini gede sekali ya. Yang kiri ini circular mullion yang 25 mm. Kalau yang sebelah kanan ini circular mullion yang 50. Ini kayaknya ada agak error sedikit nih di aplikasinya. Harusnya tidak sebesar itu dia.
Oke, kita coba kita kecilkan aja. Nah, ini. Jadi kalau yang border, ini harus kita klik dulu. Yang border itu, border 1, border 2 itu ada di ujung-ujung ya, di ujung-ujung dari dinding. Nah, untuk horizontal kita juga bisa tambahkan nih, maunya dan rektangular saja juga. Ya, ini juga circular. Nah, ini juga circular. Play. Terus kita oke. Nah, kelihatan di sini. Nah, ini sudah ada kusennya, horizontal maupun vertikal. Kemudian juga sudah ada mullionnya ya, di atas itu dia sirkular. Nah, sirkularnya dia terputus nih. Kalau kelihatan kan terputus. Ini kita bisa atur kalau misalkan mau yang sirkularnya ini jangan sampai terputus, tapi dia lanjut terus gitu sampai ujung. Kita klik lagi, edit type. Nah, di sini ada join condition ya. Join conditionnya itu kita maunya seperti apa. Kalau di sini pilihannya not defined, artinya tidak ditentukan. Ada pilihan vertical grid continuous, artinya kalau vertical grid continuous itu kita pilih, maka si kusen vertikal ini tidak terpotong. Yang terpotong kusen yang horizontal. Jadi kusen vertikalnya menerus, yang horizontalnya terpotong oleh si vertikal. Lalu kita juga bisa pilih horizontal grid continuous, artinya yang horizontal yang menerus, yang vertikal yang terpotong. Ada border and vertical grid continuous, artinya yang vertikal sama yang bordernya lurus menerus dari bawah sampai atas. Kemudian ada juga yang border and horizontal grid yang continuous. Kita coba perhatikan. Kalau tadi kita mau grid yang horizontal, yang sirkular tadi tidak terputus, maka yang ini yang kita pilih ya, border and horizontal grid continuous. Mari kita cek. Jadi oke. Nah, di sini kelihatan sudah berubah ya, jadinya yang horizontalnya ini yang menerus. Tadi kan dia terpotong-potong tuh. Sekarang dia sudah menerus sampai ujung, si vertikalnya di bawahnya si horizontal. Oke, jadi seperti itu untuk joinnya. Untuk curtain wall sampai sini dulu. Nanti ada satu video khusus yang bagaimana cara kita membuat custom Nia kusen. Karena ini kan kusen bawaan dari Revit ini sangat terbatas. Di sini hanya ada 30, 50 ya, rectangle. Nah, kadang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang arsitek. Nah, ada caranya supaya kita bisa mengedit ini, membuat kusen yang custom. Tapi di video selanjutnya. Oke, itu saja untuk yang video curtain wall pada video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.